Yang bersukacita angkat tangannya. Ayo, siapa yang bersukacita angkat tangannya? Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya, Encik mau kasih tahu bagaimana cara mengikuti ibadah online di rumah. Yang pertama, persiapan sebelum ibadah. Adik-adik harus berpakaian yang rapi dan duduk dengan sopan sebelum mulai ibadah. Dan sementara ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, tidak boleh main-main, tidak boleh berlari-lari. Oke? Yang kedua, mama, papa, dan juga kakak-kakak yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan adik-adik, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Yang ketiga, setelah ibadah selesai nanti, mama, papa, kakak yang ada di rumah bisa memberikan penjelasan tambahan kepada adik-adik dan menanyakan kepada adik-adik apa yang didapatkan dari ibadah hari ini. Oke? Selamat beribadah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, semuanya Encik undang untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita hari ini dengan doa pembukaan. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa.
keselamatannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Bapa buat hari ini Engkau masih anugerahkan untuk kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKI Pentadu yang walaupun masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan berkat kekuatan kesehatan masih Tuhan anugerahkan untuk kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau masih mau menuntun ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal hingga berakhir nanti seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, sekali lagi kita dengan sukacita mengangkat pujian Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Semuanya tahu kan? Oke, kita nyanyikan pujian Ku daki, daki. Semuanya Angie persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Semuanya adik-adik yang ada di rumah mempersiapkan persembahannya masing-masing. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Berilah yang Baik. Dan untuk doa persembahan sebentar akan dibawakan oleh adik Josiah. Yesus, berkatilah semain kami agar dapat digunakan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Tadi kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sebentar doa untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh adik kasih. Sebelumnya, sekali lagi sama-sama kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Enci yang akan menyampaikannya dan kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cerita firman Tuhan kita hari ini tentang ada yang sudah tahu ceritanya tentang apa? Dengarkan baik-baik ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pada suatu kali
Pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi telah kita dengarkan kalau si Yusuf ini oleh saudara-saudaranya mereka sangat membenci dia, sampai akhirnya mereka harus membuang dia di sumur yang kosong. Dia juga dijual ke pedagang Midian. Oleh pedagang Midian dia dijual lagi kepada pengawal raja Fir'aun yang bernama Potifar. Sedih sekali ya nasibnya si Yusuf ini. Selanjutnya bagaimana ya nasib si Yusuf? Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bagus kan cerita firman Tuhan tadi? Cerita tentang Yusuf tadi memberi pelajaran kepada kita, kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Walaupun Yusuf itu telah dibuang ke dalam sumur yang gelap dan sangat menakutkan, dia tidak takut, dia tetap percaya ada Tuhan yang menjaganya. Tidak hanya itu saja, oleh saudara-saudaranya ia dijual ke pedagang Midian. Dari pedagang Midian dia dijual lagi ke Mesir, ke Potifar. Tapi dia tetap bersyukur, dia tetap percaya, Tuhan tetap menyertai dia sampai kemanapun dalam hal sesulit apapun. Hingga akhirnya di Mesir dia hidup dengan baik, dia selalu bersyukur kepada Tuhan dan hidupnya senang walaupun dia harus berjauhan
dengan saudara-saudara ayah dan ibunya. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik bila dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sulit sekalipun, adik-adik tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menjaga. Oke? Sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik yang ada di rumah, Enci undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita akan menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan, dan kiranya firman yang telah kami dengar itu tidak lalu begitu saja. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami ya Bapa yang sudah beribadah kepada-Mu. Lindungi kami, anak-anak-Mu di sepanjang hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.